Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan, kembali kita berkumpul di rumah Tuhan. Apa kabar semuanya? Agak gelap saya lihat dari sini karena cahaya dimatiin. Tapi saya yakin dan percaya semuanya membawa sukacita yang luar biasa. Amin. Semuanya membawa ucapan syukur kita buat Tuhan pagi hari ini. Karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Saya yakin berkat-berkat Tuhan sepanjang minggu ini, penyertaan Tuhan begitu luar biasa buat kita semua. Mungkin yang kita bilang ada berkat kecil, berkat besar, tapi percayalah, semua yang Tuhan kasih adalah yang terbaik buat kita. Amin. Amin. Itu waktunya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan hati kita mau sepakat pagi hari ini, kita mau undang kuasa Tuhan, biar Tuhan bekerja buat kita semua. Siapapun yang ada di ruangan ini, kita sembah Tuhan pagi hari ini. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, bahkan buat segala kebaikan yang boleh kami terima Tuhan di sepanjang minggu ini. Kami sungguh Tuhan merasakan bahwa Tuhan Yesus selalu ada buat kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang berkumpul di rumah-Mu ya Bapa. Kami menaikkan ucapan syukur kami yang terbaik buat Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, sebelum kami melangkah lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu, Kau menguduskan setiap hati dan pikiran kami. Kau melayakan setiap kami. Biar siapapun Tuhan kami yang ada di ruangan ini, kami boleh menerima kuasa Tuhan, kami boleh menerima berkat Tuhan, bahkan kami boleh menerima mukjizat Tuhan boleh dinyatakan pagi hari ini buat kami semua. Hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan pagi hari ini. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah pagi hari ini. Mari Yesus Kau bertata melalui pujian dan penyembahan kami. Sebab pagi hari ini Tuhan kami mempersembahkan yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan yang terpancar buat kami semua Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan penyembahan dan ucapan syukur kami hari-hari. Haleluya Yesus. Hanya Kau milikku di
percaya Tuhan Yesus, Kau terus bekerja dalam hidup kami. Kau memberkati setiap kami ya Bapa. Kau yang melihat Tuhan sedalaman pribadi kami ya Tuhan. Biar Tuhan, di saat kami pulang Tuhan, kami boleh menerima kuasa Tuhan, kami boleh menerima mukjizat Tuhan, kami boleh menerima kesembuhan daripada Tuhan. Sebab pagi ini kami hanya menantikan Engkau, kami hanya meninggikan nama-Mu Yesus. Bertatalah Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami, dan hadirlah secara pribadi Tuhan buat kami. Serahkan Tuhan
Puji nama Tuhan. Saya merasakan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Nah, kita lebih syukur lagi. Mari mengenal firman Tuhan. Pujian ini mengatakan bahwa hanya Yesus yang mampu memberikan mukjizat buat kita. Asalkan kita mau datang padanya dengan sungguh-sungguh, nantikan terus Tuhan, maka Tuhan akan memberikan mukjizatnya buat kita semua yang percaya. Di dalam kelemahanku Tuhan, hanya Kau Yesus yang mampu memberikan kuasa kesembuhan. Hanya Kau Yesus yang mampu membukakan jalan keluar buat kami. Pagi ini Tuhan, terus kami nantikan Kau bekerja Tuhan buat kami semua. Kami percaya Tuhan Yesus, begitu Tuhan besar tantangan dalam hidup kami. Namun kami percaya Tuhan, Kau lebih hebat Tuhan dari setiap tantangan kami. Kau lebih dahsyat Tuhan buat kami. Kami percaya Tuhan, dan kami berserah pagi ini kepada-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku, sambutlah kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku, sambutlah kuasa-Mu.
Engkau Tuhan Allah yang selalu menyertai kami. Engkau berkata kemanapun kami berada, dan mujizat itu ada. Dan itu terjadi di tempat ini, dan itu terjadi buat umat-Mu yang menaruh imannya kepada Tuhan. Setiap kami hadir hari ini, satupun Kau Tuhan tidak melewatkan kami, karena Tuhan sudah hadir di tempat ini dan bertahta atas puji-pujian kami. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu tim Praise in Worship yang menaikkan pujian di hadapan-Mu. Berkati worship leader, singers dan musik ya Tuhan. Pengurapan Allah berganda bagi mereka, sehingga banyak orang menikmati worship di hadapan Tuhan, merasakan hubungan yang intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba ada di tempat ini sebagai penyambung lidah antara Engkau dengan umat-Mu. Kami mau percaya apa yang Kau sampaikan hari ini adalah menjawab setiap kebutuhan kami. Berkati setiap kami Tuhan. Satupun kami datang tidak sama dengan pulang. Kami datang dengan beban persoalan, kami pulang dengan kemenangan. Karena Tuhan kami Tuhan yang hebat, Tuhan kami Tuhan yang berkuasa. Seperti Tuhan berkata dalam pujian hari ini, bahwa Dia sanggup membelah laut Teberau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan diberkati olehnya, sama-sama dengan saya kita berkata amin. Sebelum duduk, jangan duduk dulu. Oke, katakan kepada kanan kiri saudara, engkau diutus Tuhan dengan kuasanya. Yes, tepuk tangan dulu semuanya buat Tuhan. Selamat dulu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan, tentunya tempat ini tidak asing buat saya secara pribadi. Saya cukup menikmati ada dengan tim Praise in Worship memuji menyembah Tuhan untuk kita bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Amin. Saya percaya ada sesuatu hal yang kita rasakan dalam pujian penyembahan. Kalau tidak itu, maka kita akan hanya ada kehambaran. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sebab Dia berkata Tuhan bertakhta di atas puji-pujian. Itu sudah jelas. Kitab Wahyu mengatakan Tuhan bertakhta di atas puji-pujian. Oke, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, mungkin belum semua mengenal saya. Tidak salahnya saya memperkenalkan diri kembali. Ya, nama saya Pendeta Heri. Puji Tuhan, ya bulan Agustus kemarin saya sudah diteguhkan menjadi pendeta penuh sebagai gembala sidang jemaat GBI Pemenang. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya bisa meraih itu semua tidak lepas dari topangan GBI Theophila. Kenapa saya katakan GBI Theophila ini adalah gembala pembina saya. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, waktu almarhum begitu saudaraku dikasihi Tuhan, tidak lelah-lelahnya terus membimbing saya, menuntun saya sebagai gembala. Ya, saya saksikan sedikit sebelum firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sedikit latar belakang histori pelayanan saya. Ya, seketika saya membuka pelayanan waktu itu kadang-kadang up down, saudara. Memang dalam pelayanan, dunia pelayanan itu saudaraku pasti akan menghadapi hal itu. Ya, pasang surut, Bapak Ibu Saudara. Ketika surut, itulah yang kita butuhkan adalah sesuatu keteguhan, peneguhan. Bukan saat kita saja hanya di posisi atas, kita mungkin banyak orang pendukung kita. Betul tidak? Saat kita posisi di atas, banyak orang bisa melirik kita, banyak orang bisa peduli dengan kita. Tapi saat posisi kita sedang ada di bawah, sekalipun saudaraku dikasih Tuhan, itu yang kita butuhkan adalah perhatian. Ya, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, itu yang sangat saya rindukan pada waktu itu. Ketika kami beberapa kali mengalami perpindahan tempat, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, Bapak Gembala Sidang almarhum pada waktu itu tidak lepas dengan saya. Dengan kapasitas jumlah jemaat tidak banyak, tidak sebanyak Bapak Ibu Saudara pada waktu itu. Hanya saudaraku 11-12 orang, kadang-kadang 8 orang. Tapi apa yang dikatakan oleh Bapak Gembala pada waktu itu, ayo kita dua maju terus, layani jemaat Tuhan dengan baik. Itu yang beliau sampaikan. Ayo, jangan mundur, lakukan, tunaikan tugas panggilan Tuhan. Itu yang membuat saya, Bapak Ibu Saudaraku, tidak mundur. Sehingga saudaraku, saya pikir itu adalah salah satunya dengan tema khotbah yang disampaikan oleh GBI Theophila dalam sepanjang bulan November ini, langkah-langkah kita untuk menantikan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini hari ini berkaitan Bapak Ibu Saudara. Jadi ini juga satu kehormatan buat saya. Ya, sebenarnya saudaraku dikasih Tuhan, ini satu kebanggaan berdiri di hadapan pemimpin. Karena bagaimanapun Bapak Ibu Saudara, ya,
Ibu Gembala kita sebagai pemimpin kita. Ya, beliau sebagai Ibu Gembala Pembina GBI Pemenang. Saya katakan hari ini sekali lagi, kalau GBI Theophila tidak ada ikut mendukung GBI Pemenang, tidak bisa berdiri sampai hari ini. Saya sampaikan itu. Ya, bahkan almarhum pun sudah tidak ada lagi. Saudaraku dikasih Tuhan, sosok itu tidak pernah saya merasakan hilang. Kenapa? Digantikan oleh seorang ibu yang cukup sangat mengasihi saya, mengingatkan saya, menelpon saya dalam setiap pertemuan apapun, baik pertemuan perwil, pertemuan sinode, pertemuan apapun. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, konferensi doa, konferensi dalam segala hal beliau selalu mengingatkan saya. Jadi saya tidak merasakan kehilangan sosok seorang pemimpin. Ada Ibu Gembala yang begitu luar biasa hatinya mengasihi Tuhan. Itu saudaraku dikasih Tuhan, itu yang saya sampaikan sedikit mengenai kesaksian saya dalam berpartner dengan GBI Theophila di tempat ini. Jadi oleh sebab itu, tema yang diberikan kepada saya, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, yang sungguh cukup menarik buat kita, ya. Dia katakan langkah-langkah kita untuk menantikan Tuhan. Dan selanjutnya, saudara, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Dalam mengikut Tuhan itu ada namanya, saudaraku, harus ada tindakan. Kata langkah kan berarti harus melangkah. Katakan amin. Tidak cukup diam, tidak cukup menanti, tidak cukup hanya mengamat-amati. Harus ada action. Harus ada sebuah tindakan. Benar, karena kata kitab Yakobus 2:17 mengatakan, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebab tanpa iman, ya saudaraku, iman itu harus disertai dengan ucapan dan tindakan. Tidak cukup dengan mengatakan, aku akan menjadi orang yang hebat, gereja aku akan menjadi gereja yang besar, pelayananku pelayanan yang menjadi luar biasa. Tidak cukup hanya hal itu, ada sesuatu action, tindakan yang harus kita lakukan. Tidak cukup hanya mengamati, tidak cukup hanya belajar. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ada hal yang harus kita lakukan. Ya, makanya hari ini firman Tuhan mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Nanti akan saya bahas ini sedikit supaya kita memahami kenapa Yesus katakan ini kepada murid-murid pada waktu itu. Padahal mereka ada selalu bersama dengan Yesus. Dan ayat sebelumnya nanti kita lihat mari kita tampilkan dulu Matius 28. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ini ayat mengantarkan kita memahami firman Tuhan hari ini. Matius 28. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Ini tentunya ayat yang tidak asing buat kita. Selalu ini digemakan di gereja-gereja. Bahkan ini menjadi satu moto di gereja-gereja manapun, ini tidak asing. Matius 28, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, inilah langkah yang harus kita lakukan sebagai kita orang yang percaya, yang menantikan akan kehadiran Tuhan. Kita berkata, aku menantikan kehadiran Tuhan itu bukan hanya mengamati atau menunggu. Ternyata ada hal yang harus kita lakukan, ada hal yang harus kita tindakan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Sorry, saya suka ada nyanyi di tengah-tengah khotbah saya. Mohon maaf untuk pemain keyboard, boleh ada di depan mendampingi saya. Nah, kita baca Bapak Ibu Saudaraku bergantian. Ini ayat yang cukup menarik untuk kita boleh memahaminya, kita belajar bersama-sama. Ya, saya membaca ayat ke-16, Bapak Ibu Saudara nanti ayat ke-17, nanti ayat ke-20 kita bersama-sama menutup pembacaan firman Tuhan ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bersama-sama, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada
kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Katakan amin. Katakan sekali kanan kiri seluruh Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyertai engkau kemanapun kau berada. Wow. Amin. Kalau kata Tuhan yang menyertai kita, apa yang menjadi saudaraku kekhawatiran, kecemasan buat kita? Tapi tidak heran ternyata ada banyak orang mengalami saudaraku ketakutan, kecemasan, kekecewaan, dan putus asa. Makanya ini ada ayat alasan firman Tuhan ini mengatakan demikian. Karena pada waktu itu Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya seluruh murid-murid pada waktu itu sedang mengalami kegalauan, sedang mengalami saudaraku dikasih Tuhan kekacauan di dalam hati pikiran mereka. 12 murid ini galau sekali, sangat kacau hati pikiran mereka. Mereka mengalami keputusasaan. Seolah-olah itu saudaraku pengalaman itu tidak ada lagi bagi mereka. Makanya Yesus katakan, saudaraku dikasih, Yesus mendekati mereka. Yesus tinggal diam, saudaraku dikasih Tuhan. Ayat ini menjelaskan ayat sebelumnya. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus mengutus ke-12 murid ini. Ternyata Yesus terlebih dahulu untuk mendahului mereka. Nanti kita akan lihat kenapa Yesus mengutus mereka untuk pergi ke Galilea. Ini nih, banyak hal saudaraku melakukan sesuatu. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan melakukan sesuatu perbuatan yang tanpa dia pahami, tapi sementara hatinya sedang ada gundah gulana, sedang ada kekecewaan, hatinya belum dipulihkan, gambar dirinya belum dibangkitkan, kekecewaannya belum saudaraku dikasih Tuhan dipulihkan. Ini terjadi bagi ke-12 murid pada waktu itu. Kenapa mereka bisa kecewa? Kenapa mereka bisa putus asa? Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu mereka hanya taunya Yesus itu mati, tapi tidak mengalami kebangkitan. Makanya kan ada kalimat tadi berkata, ada beberapa di antara mereka masih ragu-ragu. Betul tidak? Ragu-ragu. Kenapa mereka masih ragu-ragu? Padahal kalau ayat sebelumnya Yesus katakan, setelah nanti aku mati 3 hari kemudian aku bangkit. Tapi mereka sudah lupa akan janji itu, lupa apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sehingga Yesus punya alasan mengutus kembali mereka kepada murid-muridnya untuk ke Galilea, pergi memberitakan Injil. Namun sebelumnya Tuhan mengingatkan mereka. Kecewa, ditinggalkan oleh seorang pemimpin. Dia pikir Yesus itu udah, guruku itu udah mati, gak ada harapan bagiku. Wajar kita sebagai manusia ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita pikirkan itu bahwa betul-betul dia menjadi mentor buat kita. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, sehingga tidak heran persungutan terjadi. Ketika Yesus dikuburkan, saudaraku dikasih, akhirnya ke-12 murid itu sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Tidak memikirkan lagi dengan apa hal yang Tuhan sudah katakan sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus disalib, sebelum Yesus saudaraku ditangkap oleh orang-orang penyamun pada waktu itu. Yesus terlebih dahulu sudah meneguhkan mereka. Ini alasannya ayat ini muncul, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mengutus kembali mereka ke tanah Galilea. Kenapa? Karena pertama-tama Yesus mengalami perjumpaan dengan murid-murid ada di Galilea. Nanti kita akan lihat ada ayatnya. Dan kedua, Yesus melakukan mujizat. Mujizat itu pun ada di Galilea. Dan Yesus bertemu dengan Petrus pun ada di danau Galilea. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saking mereka lupanya, mereka kecewa, persungutan selalu terjadi. Mana pemimpinku? Gak akan mungkin, udahlah. Sehingga untuk meyakinkan itu, Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus itu bangkit, Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus pergi pada waktu itu untuk pergi ke kuburan, menjenguknya, membuktikan bahwa Yesus itu betul atau tidak dia bangkit.
Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Maria pun pada waktu itu mengalami keraguan. Mari kita baca ayatnya Bapak Ibu Saudara, biar kita boleh sedikit memahaminya. Matius 26 ayat 31 sampai 32. Oke, Matius 26 ayat 31 sampai 32. Boleh Bapak Ibu semua jemaat membacanya dengan hormat. Silakan Bapak Ibu. 1, 2, 3, iya. Oke, saya baca kembali ulang ayat 31-32. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ini sebelum Yesus ditangkap dan sebelum Yesus mati, udah dikasih tahu dulu nih kepada murid-murid. Diingatkan bahwa nanti aku akan ditangkap dan dibunuh. Setelah itu aku mati dan aku bangkit pada hari yang ketiga. Tapi mereka lupa bahwa hari yang ketiga nanti Yesus akan bangkit. Sehingga karena mereka lupa, mereka sibuk dengan urusan masing-masing, sibuk dengan urusan pribadi, lupa dengan janji Tuhan. Jadi oleh sebab itu Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk kembali ke Galilea untuk mengingatkan mereka kembali akan janji Tuhan. Mengingatkan kembali kepada mereka akan janji Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudaraku, sakit pelitnya masalah atau sibuknya kita udah lupa, Saudara. Tapi nggak di sini, mungkin di pemenang kali. Ya. Lupa Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kan udah Tuhan janjikan nih. Sebenarnya ini kan ayat sebelumnya, karena Matius 26 baru ayat ke-28 kan? Pasal 28 kan? Ini pasal, makanya Bapak Ibu Saudara mohon maaf sekali ya, maaf jangan tersinggung, nggak apa-apa bawa handphone juga, ada Alkitab. Tapi di dalamnya kenapa saya suka membawa Alkitab? Karena Saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita membaca Alkitab itu pasal 1 atau 2 pasal sebelumnya menjelaskan apa yang terjadi di pasal tersebut, dan 1-2 pasal ke depan pun menceritakan hal tersebut. Makanya itu jelas, betul. Tapi kalau saya baca, Saudaraku, di dalam handphone tidak menjelaskan itu. Dan ayat-ayat referensinya ada, ayat-ayat pendukungnya, betul itu firman Tuhan atau tidak, itu diselaraskan. Dan apa yang di dalam Matius ada juga di dalam Markus, ada juga dalam Lukas, dan ceritanya berbeda. Makanya saya suka untuk bawa Alkitab. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, boleh-boleh saja Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan kepada kita, Yesus mengutus ke-12 murid kembali ke Galilea untuk meneguhkan hati mereka kembali akan janji Tuhan. Banyak janji-janji Tuhan. Kan dia katakan tadi Matius 28, dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Wow, betapa senang sekali kalau Tuhan ada beserta kita. Amin. Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku.
ketiga aku akan bangkit. Bukan seperti pemimpin-pemimpin agama yang lain. Mati tapi tidak bangkit. Tapi Yesus yang kita percaya, Yesus yang kita sembah, bangkit pada hari ketiga, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dan 40 hari kemudian naik ke surga. Dan tidak sampai di situ saja, Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, membuktikan bahwa Dia sangat mengasihi umatnya dan datang kembali kedua kali kelak untuk mengangkat kita orang-orang yang percaya akan Dia. Tetapi murid-murid masih ragu. Mari kita baca kembali Matius 28 tadi, Bapak Ibu saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Ini cukup menarik, ayat yang sungguh sangat memberkati hari ini buat kita. Perhatikan ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi ya, beberapa orang ragu-ragu. Mau mengalami mujizat, saya percaya kita semua mau mengalami mujizat. Jangan tinggal di dalam kekecewaan. Jangan tinggal di dalam kekecewaan. Manusia kecewa wajar. Saya pun sebagai pendeta mengalami kekecewaan, tapi tidak mau tinggal di dalam kekecewaan. Ini mengalami perkara-perkara yang besar, mengalami saudaraku pengurapan Tuhan dalam pelayananmu. Jangan heran, masih ada juga saudaraku dikasih sebagai pelayan tapi hidup masih di dalam kekecewaan. Tapi bukan di sini, di luar sana ujung. Amin. Enggak, aku gak kecewa. Bisa melempar senyum, bisa salam, tapi hatinya tapi yang tahu, tapi nggak di sini. Nah, membuat kita untuk tidak bisa hidup dalam kekecewaan. Kita harus petik bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Katakan amin. Manusia tidak ada kesempurnaan. Katakan kepada diri saudara, kelebihanmu menutupi kekuranganku, kelebihanku menutupi kekuranganmu. Apalagi kalau kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Dan saya percaya berkat-berkat yang luar biasa, yang tidak kita sangka-sangka, Tuhan akan nyatakan buat kita. Yes. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, itu alasan Yesus mengutus mereka kembali untuk pergi memberitakan Injil ke Galilea. Ya, satu, untuk meneguhkan kembali hati mereka yang sedang mengalami kegalauan, tidak percaya, ya, tidak percaya, nggak yakin dia Yesus itu bangkit. Makanya musuh iman yang paling besar itu adalah keraguan-raguan. Musuh iman paling besar adalah keraguan-raguan. Maju gak ya? Maju gak ya? Adam di mana? Gitu Bapak Ibu Saudara. Sembuh gak ya? Sembuh gak ya? Benar gak ya? Benar gak ya? Nah itu yang menjadi persoalan. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Padahal Tuhan berkata, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, bukan kurang panjang tanganku untuk memberkati menolong engkau, dan bukan kurang tajam telingaku mendengarkan setiap seruan doamu. Berarti di titik masalahnya dan terus sekali mengatakan, tetapi pemisah antara engkau dan aku adalah segala kejahatanmu, dan ketika engkau datang kepadaku, aku pun Tuhan memberikan pengampunan kepadamu. Jadi titik masalahnya bukan soal kekurangan kesalahan kita, tetapi kekurangan kepercayaan kita. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi saya sampaikan hari ini, Bapak Ibu, ya, hidup di dalam kekecewaan itu ternyata ngeri juga. Berkecimpung hidup dalam kekecewaan. Ya, saya sampaikan kepada saudara, saya juga suka tegur tim praise and worship saya ketika saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Saya sedikit maaf karena saya backgroundnya itu memang background dari worship leader. Ya, jadi ketukan dan nada bass dan keyboard
tidak sesuai dengan insting saya. Begitu selesai ibadah saya panggil mereka. Ya, demi apa? Demi untuk kebaikan klien mereka ke depan. Dan sehingga jemaat dapat menikmati pujian penyembahan. Saya katakan kepada mereka, pujian penyembahan itu adalah penghubung antara mereka dengan Tuhan. Saya sampaikan. Ada juga mereka tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, tapi tidak menjadi masalah. Bagian saya harus mengingatkan untuk demi kebaikan. Katakan amin. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yesus kepada ke-12 murid. Makanya Yesus pun tidak tinggal diam. Dia tahu Bapak Ibu Saudaraku, dikasih Tuhan murid-murid itu kecewa dan tidak mau bertindak. Lalu Yesus mendekati mereka. Jemaat Tuhan di tempat ini, ada mungkin sedang kecewa, tidak datang lagi mau beribadah ke tempat ini. Adakah seperti yang Yesus lakukan untuk kita lakukan? Datangi mereka, dekati mereka. Apa sih alasannya membuat engkau kecewa? Dan pulihkan hati mereka, bangkitkan mereka. Amin. Saya percaya waktu Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan ini saya lakukan, jemaat saya itu Saudaraku dikasih Tuhan pada waktu tahun 2022 awal, jemaat masih 11. Tetapi ketika kami konsel waktu itu Bapak Ibu Saudaraku, ada rekonsiliasi, keterbukaan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Lalu kita ada perbaikan, lalu mengadakan penginjilan. Dan salah satu mendekati Natal pada waktu itu dia katakan kita adakan KKR Natal. KKR Natal di mana? Jemaat aja cuma 11. KKR penginjilan, jemaat cuma 11. Yang adanya pemain keyboard tunggal. Bagaimana? Pokoknya kita adakan KKR Natal. Di mana? Di tempat ini saya katakan. Enggak, di luar, di Carrefour. Kita sewa ballroomnya. Lah, dalam hati saya, cuman 11 kau berani untuk keluar ke ballroomnya yang ada di Carrefour. Sedikit jujur saya sebagai gembala juga sebagai pemimpin saudaraku, ya cuma tak terlalu memperlihatkan kepada jemaat bahwa saya juga kayaknya pompotan gitu. Jumlah jemaat yang 11 membawa keluar malu, dan itu juga keyboard tunggal. Nggak ada bass, nggak ada drum. Memang ada alat itu tapi tidak ada pemainnya. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Lalu aku berdoa, Tuhan Yesus, ternyata iman jemaatmu lebih besar dari saya. Itu namanya kejujuran. Katakan amin. Tuhan senang dengan orang jujur. Katakan amin saudara. Tuhan senang dengan orang jujur. Bukan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, saya jujur sama Tuhan. Aku percaya apa yang mereka perkatakan itu Tuhan akan jadi. Lalu Bapak Ibu Saudara, jemaat itu mengatakan, kita harus Pak, kalau tidak kita akan terus mengalami stuck. Kita tidak akan bangkit. Berani. Dananya dari mana? Bayar sewa gedung aja pun Bapak Ibu Saudaraku empot-empotan. Dan itu dana kurang lebih saudaraku 20 juta. Karena Bapak Ibu Saudara tahu pasti kalau sewa gedung itu udah mahal. Hitungannya sedikit, paling murah itu 1,5 juta per jam. Kita pakai 3 jam. Lewat sedikit kena cas. Lewat 10-15 menit dihitung jadi 1 jam. Nah 20 juta. Saya bilang saudaraku dikasih untuk bayar gedung aja pun empot-empotan. Tapi dia berkata, percaya Pak, percaya. Oke, kalau kalian bilang begitu kita melangkah. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih, ada sesuatu terobosan yang baru. Namun Bapak Ibu Saudaraku dikasih, ketika dia ucapkan itu, belum tiba KKR Natal, ada aja Tuhan kirim ternyata orang-orang bertalenta yang punya saudaraku kemauan, walaupun memang skillnya nggak begitu wow begitu ya, kemampuan mereka untuk bermain drum dan bass nggak begitu wow, tetapi ada Tuhan kirimkan dan mereka mau di dalamnya. Lalu makin teguh hati saya, ada kepercayaan diri Bapak Ibu Saudara. Ternyata Tuhan punya maksud dalam setiap hal apapun yang terjadi. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan mendekati saudaraku KKR Natal tersebut, saudaraku kami mencapai 25 masih. Lalu mereka berkata, target kita berapa Pak? Target kita udahlah 50 aja, kita sewa balon yang kecil ada 1 petak. Gedung anggrek, gedenya segini doang saudaraku, lebih sedikit lah begitu. Mampu menampung hanya sekitar 70, 80, 100 lah maksimal. Nah saya bilang 50 kita capai.
100. Hah? 100? Pede banget 25 orang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih, lanjut terus. Kita adakan doa keliling, kita adakan doa semalaman. Adakan doa semalaman dan adakan doa puasa. Pada waktu itu saya juga saudaraku dikasih Tuhan, langsung ingat pemimpin. Abang itu tetap ingat pemimpin. Saya datang ke tempat ini, Bu, tolong doakan saya. Kami mengadakan KKR Natal. Dan pada waktu itu Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, saya undang bapak-bapak penatua dari tempat ini untuk ikut mendoakan nanti jiwa-jiwa. Target kami mengatakan 100 orang. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, gedung tersebut tidak muat. Yang hadir 127 dan terhitung ada yang pulang sekitar 30. Siapa yang melakukannya? Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Setelah itu Bapak Ibu Saudara ya mencapai 127 yang hadir pada waktu itu. Dan ada sekitar 30 orang yang pulang. Dan setelah itu kami terus mengevaluasi Bapak Ibu Saudara yang datang acara tersebut pada waktu itu. Kami mengadakan follow up kembali. Dan setelah itu terjadi grafik signifikan naik terus. Jemaat stabil 70 sampai hari ini. Dari 11 menjadi 70. Memang mahal harga yang kita bayar. Mengeluarkan dana yang puluhan juta. Bapak Ibu Saudaraku, menantang mental saya sebagai pemimpin. Bukan main dengan 11. Nah Bapak Ibu Saudara, dan puji Tuhan, ternyata Bapak Ibu Saudara ada juga positifnya. Setelah keluar dari Bapak Ibu Saudara, kami keluar dari sana melakukan acara itu, Praise University itu makin pede, makin senang, makin semangat, makin berapi-api. Dan saya support mereka. Yang tadinya kami cuma punya WL hanya 1 tunggal, sekarang WL 3. 3, nggak apa-apa, bukan 3 orang. Sehingga kami itu cuma 4, itu terus yang gantian. Minggu depan 2, minggu depan lagi itu lagi, minggu lagi itu lagi. Sekarang puji Tuhan udah ada 8 orang. Ini satu kepuasan, kebanggaan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Makanya jangan hidup dalam kekecewaan. Ada berkat Tuhan, katakan amin. Jangan kecewa dengan keadaanmu. Jangan kecewa. Kok begini? Kok gak ada mujizat? Kok belum sembuh-sembuh? Kok belum pulih? Kok anak mau sekolah tapi belum ada mendapatkan pembayaran? Aduh. Tapi gak di sini, di luar sana. Di daerah Kalimalang. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, Yesus mengutus murid-muridnya kembali ke Galilea untuk meneguhkan hati mereka. Jadi oleh sebab itu, sebelum kita pergi, teguhkan dulu hati. Ya, teguhkan. Minta persekutuan dengan Tuhan. Kembalikan aku Tuhan. Kembalikan aku dengan hal apa yang sudah Kau perbuat terlebih dahulu bagiku. Ingatkan aku akan janji-janjimu bahwa Engkau berkata ketika pada hari yang ketiga setelah Engkau mati dan bangkit. Dan ada mujizat Tuhan. Dan Matius 28 mengatakan ayat 20 bahwa Tuhan menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan dimanapun aku berada, Tuhan melakukan mujizatnya buat aku. Ucapkan. Ucapkan. Dan itu akan membuat sesuatu, saudaraku dikasih Tuhan, kita akan jadi bangkit kembali. Kalau Susan Hending mengatakan, saya suka sekali dengan buku Susan Hending, firman Tuhan itu harus dihagahkan. Hagahkan artinya diucapkan. Diucapkan. Makanya baca firman Tuhan jangan nggak cukup. Karena firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Baca firman dengan suara yang lantang. Ketika telinga kita mendengar dan pikiran kita akan mengolah, dan itu akan menjadi satu bukti. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Dan kedua, saudaraku, ya, alasan Yesus mengutus murid-muridnya ke Galilea, yaitu Tuhan ingatkan bahwa mereka itu, saudaraku dikasih Tuhan, penjana manusia. Kembali kepada background mereka. Ya. Kembali. Ya. Makanya saya katakan
tadi, Petrus pertama-tama dipanggil oleh Tuhan saat dia menebarkan jala. Di mana? Di danau Galilea. Mari kita baca Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, Matius 4 ayat 18 sampai 19. Ya, Tuhan ingatkan bahwa mereka itu, ya saudaraku dikasih Tuhan, menjadi penjala manusia. Kita harus tahu bahwa di Galilea itu pertama-tama mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, itu harus titik poin yang kita baca kalau kita melihat ini Matius 28 ini, sehingga kita tidak hanya mendengar apa kata orang, karena ini kan terbiasa kan. Bagi kita ini kan tidak asing. Di mana-mana selalu mengatakan, pergilah beritakan Injil. Ternyata kenapa? Tidak berhasil dalam pelayanan mereka, tidak berhasil, tidak maksimal pelayanan mereka, tidak maksimal penginjilan mereka, karena mereka sedang belum mengalami pemulihan. Nah, itu yang kedua, saudara-saudara kita perhatikan, tidak menyadari bahwa mereka itu adalah panggilannya adalah untuk melayani jiwa-jiwa. Matius 4 ayat 18 sampai 19. Ya. Perhatikan, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu siapa? Simon yang disebut Petrus dan Andreas. Saudaranya mereka sedang menabarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Itu pertama-tama kisahnya. Petrus mengalami perjumpaan dengan Tuhan di danau Galilea. Makanya Tuhan ingatkan lagi Petrus, Pet. Ya, lu ingat, kamu ingat. Waktu pertama aku berjumpa dengan kamu, memori itu harus diingat. Katakan amin. Memori itu harus diingat, Petrus. Pada saat itu ketika ketika Yesus memanggil Petrus pada waktu itu mereka belum mengenal, makanya pada waktu mereka sulit untuk percaya. Ya. Petrus tetap tidak percaya pada waktu itu, tapi terus mengingatkan, tebarkanlah jalamu ke sebelah sana. Dan ketika Yesus pun gak heran juga, saudara, ketika Yesus bangkit pun Petrus mengalami kembali hal yang sama. Tidak percaya juga, sempat itu yang dialami oleh Yesus, oleh Petrus. Nah, sehingga itulah alasan Yesus kembali mengingatkan Petrus, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Ya. Inilah saatnya engkau Petrus untuk menebarkan jalamu kembali. Percayalah kepadaku dan aku Tuhan akan menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Nah, itulah yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Ya, poinnya ini yang perlu kita ingat, bahwa alasan Yesus mengutus mereka ke Galilea supaya mereka mengingat kembali dari mana latar belakang. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudaraku perlu kita review kembali kita dari mana dipanggil oleh Tuhan. Ada kita dipanggil mungkin latar belakang dari Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan yang mengalami sakit, ya, yang mengalami juga mungkin broken home. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, kadang-kadang bisa juga Tuhan ingatkan itu, mereview kembali supaya kita sadar, oh ternyata dulu aku pun bisa disertai Tuhan. Rumah tanggaku hampir melakukan perceraian, tapi ternyata sampai saat ini rumah tanggaku masih kokoh. Bukannya Tuhan itu yang menyertai aku? Katakan amin. Amin. Iya. Dulu aja aku ngontrak-ngontrak pun Tuhan pasti berkati hidupku. Gak pernah meminta-minta. Masa sih Tuhan gak berkati aku hari ini? Amin. Amin. Perlu sekali-sekali kita review, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Makanya ada waktu kita saat teduh sendiri, pribadi kita dengan Tuhan. Walaupun kita ada sebagai suami dan istri, ada pribadi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita. Saat kita berbicara Tuhan mendengar, dan saat Tuhan berbicara kita juga harus diam mendengarkannya. Duduk di kaki Tuhan. Ku mau berdiam dalam hadirat-Mu, ku mau bersujud di dekat kaki-Mu.
nggak mungkin nggak kita sibuk, Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan sampai kita melupakan, mengabaikan hubungan yang paling intim dengan Tuhan pribadi kita. Karena kita perlu diingatkan kembali. Perlu diingatkan kembali bahwa dulu pun Tuhan menolong aku. Masa nggak hari ini Tuhan bisa menyembuhkan aku? Katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara pun dikasih oleh Tuhan. Dan itu yang kedua, perlu review kembali. Duduk diam di kaki Tuhan. Yang mana aku harus benahi Tuhan? Mungkin aku ada lalai. Ada yang perlu harus kuperbaiki Tuhan. Koreksi aku Tuhan. Nah itu lebih enak. Bapak Ibu Saudara aku dikasih Tuhan. Ketimbang curhat kepada yang lain, belum tentu. Maaf Bapak Ibu Saudara. Saya percaya di sini semua juga orang yang sungguh bisa menjaga rahasia. Katakan amin. Haleluya. Ketimbang curhat ke kanan kiri, lebih baik curhat kepada Tuhan. Yes. Amin. Lebih baik curhat kepada Tuhan. Memang walaupun ada orang lain, kadang-kadang Tuhan kirim itu juga bisa diutus oleh Tuhan untuk menguatkan kita. Tapi ada lebih baiknya kita pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih. Itu penting. Dan kedua, Bapak Ibu Saudaraku, bagi suami istri, dia ada suami istri terbuka antara suami dan istri. Punya anak, baru terbuka dengan anak. Baru keempat, pemimpin rohani kita. Karena firman Tuhan berkata, tunduklah kepada pemimpinmu, sebab dia berjaga-jaga atas jiwamu. Itulah jelas. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, pemimpin itu berjaga-jaga atas jiwa kita. Dia mendoakan kita. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara, saya selalu mendoakan satu persatu. Cuma ini kan memang jemaatnya belum begitu banyak, jadi saya masih hafal wajah-wajah mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara masih hafal wajah-wajah mereka. Makanya ketika ada salah satu nggak datang langsung ketahuan, Bapak Ibu Saudara. Tapi coba kalau 1000-2000 nggak tahu, Bapak Ibu Saudara kalau 3 bulan pun nggak datang ke situ, yang 1000 itu nggak akan tahu pemimpin itu saudara nggak datang. Jelas saya sampaikan. Tapi kalau dia masih 70, oh ternyata si A nggak datang. Oh haleluya. Pemimpin bawa kepada Tuhan. Tuhan tolong dia. Walaupun saya belum melakukan perkunjungan ke rumahnya, Tuhan tolong dia. Apapun pergumulannya, baru di WhatsApp oleh pemimpin. Salam Bapak, salam Ibu. Apa kabar? Kemarin ibadah minggu kenapa tidak datang? Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi oleh sebab itu perlu kita review kembali. Dan yang terakhir, saudara, Tuhan ingatkan mereka untuk, saudaraku dikasih Tuhan, tidak menjadi sombong. Kadang-kadang saudaraku murid ini sombong. Nanti kita lihat apa alasannya mereka sombong. Lupakan Tuhan. Ya, terlalu pede. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan. Nanti kita lihat, ini seolah-olah saudaraku Yesus itu banyak perlu dikasih masukan oleh mereka. Kita lihat, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Boleh saudaraku dikasih Tuhan pemimpin kita berikan masukan, tapi hati-hati juga saudaraku. Kritikan itu bisa juga saudaraku menjadi satu kesombongan buat diri kita, bukan untuk memperbaiki pemimpin kita. Ini perlu belajar Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Ya. Mari kita baca Matius 4 ayat 19. Matius 4 ayat 19. Kita kembali. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dan 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama-sama ayah mereka Zebedeus sedang membesarkan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Ini saudaraku suatu teguran pada waktu itu kepada Petrus. Lalu saudaraku dikasih pede, meledak-ledak. Saudaraku dikasih, sifat Petrus itu kan meledak-ledak, emosian. Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Emosi yang tak terkontrol itu akan mengakibatkan menurunkan urapan Tuhan dari kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara.
Kalau kita pun tidak punya emosi, kita tidak akan ada giat untuk melayani Tuhan. Harus ada emosi, tapi emosi tanda kutip, maaf. Emosi tanda kutip. Tapi jangan sampai emosi yang tidak terkontrol, saudaraku, sehingga itu menguasai kita. Dan itu kesempatan bagi iblis untuk memporak-poranda apa yang Tuhan sedang rancangkan bagi kita. Ini perlu Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Makanya Tuhan tegur Petrus pada waktu itu. Ya, sombongnya luar biasa. Baru dipanggil keluar dari saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya, penjala ikan menjadi penjala manusia. Ketika Yesus ditangkap, dia kan berbincang mereka. Ketika Yesus nanti ditangkap, aku pun menyerahkan diri. Ketika nanti Yesus engkau dilakukan oleh orang penyamun itu seperti bagaimana mereka mau, aku pun ikut di dalamnya. Itu kata Petrus. Makanya Yesus menegur Petrus, "Hei Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali pun engkau sudah menyangkal aku terlebih dahulu. Jangan sombong." Nah, Bapak Ibu Saudara pun dikasih oleh Tuhan. Keras. Dan ketika Yesus ditangkap pada waktu itu, Bapak Ibu Saudaraku, dikasih oleh orang penyamun, apa yang Petrus lakukan? Dia mengurus pedangnya. Lalu apa? Ya, menebas telinga penyamun tersebut. Saking bedanya, saudara. Inilah karakter Petrus, meledak-ledak. Tapi ketika ada tantangan sudah mulai, saudaraku, dikasih cium. Nah, jadi ini saudaraku, tujuan Yesus mengingatkan mereka kembali ke Galilea dalam hal ini, ya. Dan saudaraku dikasih oleh Tuhan. Tuhan pilih mereka, Tuhan pilih murid-murid ini, saudaraku, untuk saudaraku kembali kepada jalan mereka. Kita kembali ke Matius tadi, penutup, ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahui, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kesimpulan yang saya sampaikan buat kita hari ini, Galilea adalah tempat di mana Tuhan memilih murid-muridnya. Diingatkan kembali, dicas kembali. Dan kedua, Bapak Ibu Saudaraku dikasih, Galilea adalah tempat mereka pertama kali melihat Yesus. Pertama kali mereka melihat mujizat, ya, mujizat Tuhan dan percaya kepadanya. Waktu Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, air berubah menjadi anggur pun, Bapak Ibu Saudara, itu adalah bagian di dalam Galilea. Ketika pesta yang ada di Kana pada waktu itu, kan katanya namanya Kana, kan? Karena bagian daripada Galilea. Jadi kita harus tahu, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, jangan kita bilang Kana, kita nggak ngerti. Ya, itu adalah Galilea, tempat pertama bertemu dengan murid-muridnya pada waktu itu. Tempat pertama, saudaraku, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, disitulah mereka mengenal Tuhan, di Galilea. Dan selanjutnya, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, di Galilea pula lah Tuhan izinkan, kasih mula-mula mereka berkobar kembali. Mari kita kembali flashback dari mana Tuhan memanggil kita, dan dari situ kita akan bangkitkan aku Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara ingat gak dari mana Tuhan memanggil kita? Perlu. Kalau kita lupa, ingatkan aku Tuhan. Aku tidak mau stuck. Aku tidak mau hidup dalam keadaanku standar pelayananku. Aku mau mengalami kenaikan Tuhan, next level Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini cukup untuk menguatkan kita. Mari bertindak untuk flashback kembali. Tuhan memberkati kita. Kita bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan.
setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang selalu berharap penuh kepadamu ya Bapa. Ajarkan kami terus Tuhan mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan terus Tuhan ingatkan kami Tuhan, bahwa kami memiliki Yesus Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang perkasa dalam kehidupan kami. Yang percaya Tuhan, setiap masalah boleh terjadi dalam hidup kami, namun satu hal yang kami percaya, Kau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Mukjizat boleh selalu terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami Tuhan boleh terus Tuhan Yesus memberkati banyak orang. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, kami terus boleh melayani Tuhan dengan segala apa yang kami miliki dan segala apa yang sudah Tuhan berikan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan Pastor Heri ya Bapa dengan secara luar biasa. Biarlah Tuhan Yesus Kau mengurapi dengan urapan yang luar biasa lagi Tuhan. Dimanapun Pastor berada Tuhan Yesus, biar kasih setia Tuhan selalu melingkupi kehidupannya. Apa yang menjadi kerinduan hatinya ya Bapa, Kau genapi firman-Mu atas kehidupannya ya Bapa. Pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan secara luar biasa lebih lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Biar Tuhan setiap kami yang boleh mendengarkan, yang boleh menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan, kami boleh bawa pulang, dan kami boleh Tuhan boleh menghasilkan buah-buah yang baik dari firman-Mu pagi hari ini ya Bapa. Terus Tuhan Yesus berkarya dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami Tuhan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin.